Kalau ingin mengenal Allah secara mudah, kenallah pertama khalqiyahmu. Itulah anasir yang 4, penciptaanmu. Kalau ingin mengenal hakikatmu, kenalilah hembusannya dalam dirimu. Allah pinjemin doang hembusannya, kalau mau diambil. Jadi kita ini hembusannya, bukan zatnya, paham? Ya, ini nggak ngomong ilmu akidah, ini ilmu hakikat. Ya, kalau akidah kan batasannya akal dan nakal, akal dan dalil nakli yang sharih. Ilmu hakikat batasannya tetap naklun, tapi dia tembus bukan di akal, tembus sampai kepada alam ruh. Maka akal tidak sanggup memikirkannya, dia hanya sanggup dirasa-rasa. Ya. Jadi kolbu itu dia menghadap kepada Allah, namanya dan sifatnya. Iblis dulu tidak mau sujud. Apa kata iblis? Ya Rabb, aku cukup sujud hanya kepadamu, tidak kepada selainmu. Ya Rabb, aku begini kan engkau juga yang menentukan. Wah, iblis kurang ajar deh, nyalain Allah deh. Ya, ilmu iblis ini nyambet ilmu hakikat, hati-hati. Maka al-haqiqah itu ada 2, al-haqiqah iblisiyah, ada al-haqiqah al-muhammadiyah. Hati-hati. Ada hakikat iblis, dia berbicara hakikat, hakikatnya benar, tetapi ujungnya adalah 2 aja. Menganggap dirinya dan Tuhan itu sama, 1. Yang kedua, jika tidak sama, salahkan saja dia. 2 aja. Kalau al-haqiqah al-muhammadi, hakikat Nabi Muhammad, itu hakikat apa? Yang mana dengan pancaran hakikat terbersit sedikit saja pada Sayyidina Adam, Sayyidina Adam langsung bisa musyahadah melihat ke aras. Iblis gak bisa memandang ke aras, Pak. Iblis berhenti pandangnya pada surga. Sedangkan Nabi Adam melihat tembus sampai kepada aras Allah Subhanahu wa taala. Di situ tertulis nama Muhammad Habibullah setelah nama Allah. Lalu apa adab yang dipakai oleh seorang Nabi Adam? Apa adab beliau? Adab beliau ketika terusir dari surga. Ini sudah saya sering ulang di luar. Apa adab beliau? Nyalahin Allah atau menyalahkan diri sendiri? Menyalahkan diri sini. Doa yang sering kita baca, Rabbana zalamna. Jadi walaupun Nabi Adam tahu ini takdir Allah, ketika di debat Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Oh, kamu ya kakek moyang yang bikin kami terusir dari surga. Apa jawaban Nabi Adam? Oh, ini ya Musa yang katanya bisa ngomong-ngomong sama Allah, tapi menyalahkan Adam karena ketentuan yang sudah Allah tentukan sebelum Adam dicipta. Berarti Nabi Adam ngerti nggak siapa dirinya sebenarnya? Ngerti nggak dia mana huwa? Ngerti dia, tapi nggak adab. Kalau dia bilang huwa itu ana, nggak adab, nggak boleh. Kenapa? Allah itu mengatakan, ya, semua hancur kecuali wajahnya. Jika dia berbicara dirinya, itu namanya wajhul ahadiyah. Kul huwallahu ahad. Hanya ada dia, kita aja nggak ada. Bapak dianggap nggak ada, Pak. Yang ada sekarang saya lihat perbuatan Allah sedang membuat Bapak ngangguk-ngangguk, bukan Bapak yang ngomong. Kalau saya memandang dengan dia, bukan dia yang ngomong, Pak. Kalau saya memandang ini Allah lah yang berbuat. Tapi kalau saya memandang dengan rububiyah, saya katakan, nama Bapak siapa? Rumian. Bapak Rumian berbicara, bertanya ayat demi ayat, konfirmasi makna demi makna. Itu rububiyah namanya, atau samadiyah kalau di surat Kulhu. Jadi paling gampang, kalau Allah kesendiriannya disebut ahadiyah,
Allah ahadnya bersama makhluk disebut samadiyah. Ya, ini yang tidak dipunyai oleh orang yang kesambet iblis. Dia berhenti di ahad, dia nggak teruskan kepada Allahus Samad. Maka dia mengatakan dirinya adalah Allah. Jika ini salah, Allah lah yang salah. Ini kemasukan dia. Tolong kasih tahu ke kawan-kawan, Pak, jangan kesambet hakikat iblisiyah. Jadi ada dua cara Allah mengenalkan dirinya, satu ahadiyah, satu samadiyah, atau disebut istilah kerennya sekarang uluhiyah, rububiyah. Tapi beda sama yang seberang ya. Uluhiyah itu Allah memandang dirinya sendiri, al-ahad fi ahadiyatihi, ahad dalam esanya. Sedangkan samad, rububiyah itu al-ahad fi khalqiyatihi, fi kasfil kasrah, itu esanya yang terpancar dalam banyaknya makhluknya. Tapi dia tetap esa, ya. Yang banyak kan makhluk, penciptanya tetap satu. Wallahu a'lam bishawab. Tolong disampaikan, Pak. Saya girang, Pak, ternyata ilmu itu masih ada. Ya, lanjut. Masih ada. Assalamualaikum Buya. Masya Allah Kiai. Seperti yang Buya sampaikan, wa inna fil jasad mudghah ila akhir hadis. Nah, mudghah di sini Buya mengatakan kolbun, lub, dan puncaknya sir nanti. Dan ada juga Buya yang mengartikan di situ nanti kepada ruh Buya. Nah, tolong nanti, karena kata Buya ketika tanah itu tidak subur, maka benih yang akan ditanam, artinya zikir yang kita sampaikan akan menjadi zikir yang ghaflah, ya, bukan zikir yang yaghzo. Nah, jadi mohon penjelasan kolbun di situ, apabila bisakah tidak kita tambahkan dengan ruh begitu Buya. Baik. Demikian Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulu para imam kita sempat bingung. Imam-imam kita sempat bingung, Pak. Apa beda kolbu dengan ruh? Apa beda ruh dengan nafs? Apa beda nafs dengan akal? Padahal semuanya berbeda. Coba lihat ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang merasakan mati namanya nafs. Atau ayat lain, Allahu, surat Az-Zumar, ya, yatawaffal anfus. Allah lah yang mewafatkan anfus, jiwa-jiwa. Apalagi? Ada lagi ayat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Macam-macam. Allah juga mengatakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Allah mengatakan yang lain lagi, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar. Yang bergetar bukan akal, bukan nafs, tapi yang bergetar kolbu. Berarti ini beda sebenarnya. Terus Allah berfirman lagi lebih dari satu ayat, fa idza sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakan tubuh manusia. Apalagi lafaznya, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan kepadanya sebagian dari hembusanku, rohku. Jangan salah paham. Ini banyak yang salah paham, ntar jadi Tuhan dia, ya. Ngaku dia ruhullah, kan gawat. Coba perhatikan, inni khalikun basyaran mintin, rumusnya gitu. Aku ciptakan manusia, tubuh fisiknya dari tin, tanah. Tapi hayat yang ada di dalam dirinya itu adalah hembusan dariku, bukan ciptaanku. Maka saya menyebut dengan istilah yang mungkin belum diistilahkan ulama sebelumnya. Tubuh ini makhluk, ruh itu manfukh. Gampang toh? Itu paling aman. Kalau ahli kalam menyebutkan ruh itu makhluk, loh ayatnya nggak ngomong begitu. Ayatnya cuma ngomong nafakhtu. Kalau makhluk tin, tanah itu dicipta. Tapi kalau ruh dihembus, apa maksud dihembus? Itulah maksud dengan min amri Rabbi, itu urusan Allah, jangan kita cari-cari maknanya lagi.
Udah biarin di situ aja dulu. Cuma nanti ada saatnya ilmu itu dibuka. Hembusan itu maksudnya apa? Ini contoh. Saya kalau menghembuskan sesuatu, diri saya pindah ke dalam nggak? Enggak. Terus kenapa orang ngomong di dalam diriku ada zat Allah? Tuh, hati-hati kan? Kenapa dia ngomong begitu? Berarti dia kegeeran. Itu namanya orang jatuh cinta, merasa orang lain jatuh cinta sama dia. Padahal orang itu gak jatuh cinta sama merasa dia diperhatikan Allah, padahal nggak begitu. Faham maksudnya? Ini cuma ilustrasi loh Pak. Karena banyak di luar sana orang belajar ilmu hakikat, dia mengira dirinya itu, dalam dirinya itu adalah Allah. Enggak begitu. Itu sebenarnya dua thariqah. Kalau ingin mengenal Allah secara mudah, kenallah pertama khalqiyahmu. Itulah anasir yang 4, penciptaanmu. Kalau ingin mengenal hakikatmu, kenalilah hembusannya dalam dirimu. Allah pinjemin doang hembusannya, kalau mau diambil. Jadi kita ini hembusannya, bukan zatnya, paham? Ya, ini nggak ngomong ilmu akidah, ini ilmu hakikat. Ya, kalau akidah kan batasannya akal dan nakal, akal dan dalil nakli yang sharih. Ilmu hakikat batasannya tetap naklun, tapi dia tembus bukan di akal, tembus sampai kepada alam ruh. Maka akal tidak sanggup memikirkannya, dia hanya sanggup dirasa-rasa. Ya. Jadi kolbu itu dia menghadap kepada Allah namanya dan sifatnya. Tubuh ini juga menghadap kepada namanya, tapi bukan sifatnya. Maka tadi saya katakan di satu helai rambut ada percikan nur, nama Al-Muhyi. Sedangkan nama secara utuh hanya dapat ditampung di kolbu. Yang mana dulu gunung-gunung tanah itu nggak sanggup, dia maunya numpang aja sama kolbu manusia. Jadi tubuh kita ini ada batu di dalamnya, ada tanah di dalamnya, ada api, ada angin. Semua anasir ini Allah tawarkan, maukah kamu menerima amanah dariku? Fa'abaina. Semuanya enggan. Yang nerima siapa? Insan. Karena dalam diri insan itu ada hembusan darinya. Cuma kebanyakan manusia jahul. Apa arti jahul? Dia tidak tahu yang ngemban itu si hembusan ruh, bukan tubuh ini. Bukan akal ini tidak sanggup mengemban itu semua. Maka kita harus mengenal arah ke sana. Inilah disebut ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah yang tertinggi. Jadi ma'rifat kepada Allah Pak Kiai ada 4. Pertama ma'rifat nama, itu tubuh kita dan alam semesta. Yang kedua ma'rifat af'al, mengenal perbuatan. Ini ilmunya Syekh Abdul Somad Palembani yang saya ulang. Ya, di risalah tauhid beliau, risalah la ilaha illallah beliau, ya. Dulu S2 saya nukil teks beliau dan terjemahannya yang diajarkan oleh ulama Madinah zuriat Nabi As-Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau punya thariqah namanya thariqah Al-Muhammadiyah. Tapi karena namanya bernisbat ke Saman disebut Samaniyah. Yang ketiga disebut ma'rifatus sifat. Ma'rifatus sifat itu dari kolbu ke lub. Kolbu, fuad, lub, itulah mi'rajnya kolbu. Jadi sebenarnya Nabi sama wali bedanya satu aja. Kalau Nabi ruhnya bermi'raj, tubuhnya pun dibawa, sama sendal-sendalnya dibawa. Kalau wali bermi'raj dari alam zahir masuk ke alam dirinya yang paling batin, yang paling sir. Sampai ke sifat udah wali Pak. Sehingga dia memandang segala sesuatu semuanya adalah percikan dari sifat-sifat Allah. Itulah puncak dari kitab Martabat 7. Ya, At-Tufah Al-Mursalah. Apa kata beliau? Nggak ada di alam semesta ini sesuatu kecuali di situ ada percikan dari wujudnya. Karena kalau ada sesuatu bukan dari wujud
wujudnya, bukan dari kunnya, bukan dari hembusannya. Berarti ada selain dia pencipta alam. Dan la wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wah, udah kemana-mana nih Pak. Aneh nahan-nahan di asma, antum bawa-bawa juga ke sana. Tafadhal, masih ada waktu. Seperti yang Buya sampaikan tadi, bahwasanya kita perlu ada sanad kepada baginda Rasulullah SAW melalui guru-guru kita. Kebetulan kami sendiri adalah salah seorang pengikut Tariqah Syatariyah. Kami berasal sekampung dengan Buya dari Padang. Tuanku Sidi ini ya. Tetapi Buya di dalam perjalanan mursyid atau guru kami sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami merasa dari kurikulum tarbawiyah kami dalam tariqah ini masih ada yang tersisa yang belum kami terima dari guru kami. Dalam hal ini kami memohon kemurahan Buya untuk menjawab, bolehkah kami menyempurnakan apa yang belum kami dapatkan dari Buya sendiri, begitu Buya. Kobil tuh Pak. Allahumma shalli. Ya, memang saya ditugaskan untuk bersilaturahmi, berkawan, menemani ulama-ulama aswaja, baik yang ahli fikih, ahli akidah, terutama para ahli thariqah. Itu perintah dari guru saya emang. Maka dari mana aja kita tampung, kita terima. Karena ada yang backup saya Pak, doa guru-guru. Kalau enggak, saya pun enggak terima ya. Jadi enggak usah khawatir, thariqah itu tidak ada habisnya. Thariqah itu yang jamin Allah, yang jamin Rasulullah. Maka sampai kiamat masih ada ya. Sampai Imam Mahdi, sampai terakhir masih ada. Jadi enggak usah khawatir. Tapi nanti tarekat itu akan bergabung menjadi tarekat Nabi Muhammad, dihidupkan kembali. Tarekatnya tarekat ma'rifatullah, menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang gitu Pak ya. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat, karena waktu zuhur sudah datang, semoga kita diridai Allah. Mohon maaf jika ada salah kurang dari kami. Kesempurnaan hanya milik Allah, Sang Huwa, Sang Allah, Sang Ahad, Allahus Samad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.